Seorang bule Rusia jatuh cinta pada pria Indonesia. Demi menikah, ia rela tinggalkan segalanya, bahkan agamanya sendiri. Tapi, keluarga menolak keras. Akankah cinta mereka bertahan? Pesawat yang membawa Anastasia mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Udara panas dan lembab langsung menyambutnya begitu ia melangkah keluar. Gadis berambut pirang itu baru pertama kali datang ke Indonesia. Perjalanan jauh dari Moskow membuat tubuhnya lelah, tapi matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Sejak lama ia tertarik pada budaya Asia, dan kali ini keberaniannya membawanya jauh dari negaranya sendiri. Ia tidak sendirian. Teman kuliahnya, Natalia, yang sudah lama bekerja di Jakarta, menjemputnya. Natalia lah yang sering menceritakan kehangatan masyarakat Indonesia, makanan yang unik, serta kehidupan yang berbeda jauh dari Rusia. Namun, yang membuat perjalanan ini benar-benar berarti bukan hanya liburan, melainkan sebuah janji temu yang sudah lama ditunggu. Sudah hampir 2 tahun Anastasia menjalin hubungan jarak jauh dengan seorang pria Indonesia bernama Ardi. Mereka pertama kali bertemu ketika Ardi mengikuti program pertukaran mahasiswa di Moskow. Pertemuan itu singkat, hanya beberapa minggu, tapi meninggalkan kesan mendalam. Ardi, dengan sikap sederhana dan penuh sopan santun, berhasil merebut hati Anastasia. Sejak itu, hubungan mereka terus berlanjut lewat panggilan video, pesan singkat, dan rindu yang ditahan. Kini, setelah sekian lama, mereka akan bertemu kembali. Anastasia merasa gugup. Jantungnya berdegup kencang membayangkan pertemuan ini. Ia tidak tahu bagaimana rasanya menatap Ardi secara langsung setelah sekian lama hanya melalui layar. Matanya berusaha mencari sosok yang ia rindukan di keramaian bandara. Lalu ia melihatnya. Ardi berdiri di dekat pintu keluar, mengenakan kemeja sederhana berwarna biru muda dan celana hitam. Senyumnya merekah begitu tatapan mereka bertemu. Anastasia berlari kecil menghampirinya, lalu berhenti canggung di depannya. Mereka hanya saling menatap beberapa detik sebelum akhirnya Ardi berkata dengan suara pelan, "Kamu akhirnya datang juga." Anastasia tersenyum. "Ya, aku di sini sekarang." Pertemuan itu terasa hangat. Tidak ada pelukan berlebihan, hanya kebahagiaan sederhana yang memancar dari wajah mereka. Bagi Anastasia, itu sudah cukup. Ia tahu, di hadapan pria ini, ia akan menemukan sesuatu yang berbeda. Mereka pun meninggalkan bandara bersama. Perjalanan menuju rumah keluarga Ardi di Bogor terasa panjang, namun setiap percakapan membuat waktu terasa singkat. Ardi bercerita tentang pekerjaannya sebagai guru bahasa Inggris, tentang keluarganya yang sederhana, serta kehidupan di kampung halamannya. Anastasia mendengarkan dengan penuh antusias, sesekali bertanya tentang hal-hal yang membuatnya penasaran. Ia ingin mengenal dunia Ardi lebih dalam. Ketika mereka tiba di rumah, keluarga Ardi sudah menunggu. Ibunya menyambut Anastasia dengan ramah, menyodorkan tangan untuk bersalaman. Ayahnya hanya mengangguk sopan, sementara adik-adiknya terlihat malu-malu. Suasana terasa hangat, meskipun ada sedikit kecanggungan. Anastasia merasa diterima, meski ia sadar bahwa dirinya berbeda, bahasa, budaya, bahkan keyakinan. Hari-hari berikutnya di Indonesia penuh warna bagi Anastasia. Ia diajak berkeliling kampung, mencicipi makanan tradisional, dan menghadiri acara keluarga. Semua terasa baru baginya. Ia terkadang kesulitan menyesuaikan diri, tapi selalu ada Ardi yang dengan sabar menemaninya. Dari semua pengalaman itu, satu hal yang paling membuatnya terkesan adalah kebersamaan keluarga. Meja makan selalu ramai, penuh tawa, dan doa sebelum makan yang diucapkan dengan khusyuk. Itu semua membuat hatinya hangat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai menghantui pikirannya. Setiap kali melihat keluarga Ardi beribadah bersama, ia merasa seperti orang luar. Ia tidak mengerti bacaan doa, tidak memahami tata cara, hanya duduk menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, cepat atau lambat, perbedaan ini akan menjadi masalah. Tetapi ia berusaha menepisnya, meyakinkan diri bahwa cinta akan mampu mengatasi segalanya. Suatu malam, setelah seharian jalan-jalan di kota,
Anastasia dan Ardi duduk di teras rumah. Suara jangkrik mengisi keheningan malam. Anastasia menatap langit penuh bintang, sementara Ardi memandanginya dengan tatapan lembut. "Aku senang kamu ada di sini," kata Ardi pelan. "Aku sering takut kalau hubungan kita tidak akan bertahan karena jarak. Tapi kamu buktikan kalau cinta ini kuat." Anastasia tersenyum, lalu menoleh ke arahnya. "Aku datang karena aku ingin kita bersama. Aku ingin kita serius, Ardi." Ucapan itu membuat Ardi terdiam. Ia tahu saatnya akan tiba untuk membicarakan hal yang selama ini ia simpan. Dengan hati-hati, ia berkata, "Kalau kita mau menikah di sini, ada syarat yang harus kamu tahu. Di Indonesia, pernikahan harus sah secara agama. Itu artinya, kamu harus masuk Islam." Anastasia menatapnya lama, mencoba memahami maksudnya. Ia tahu Ardi seorang Muslim, tapi belum pernah benar-benar memikirkan konsekuensi itu. Dadanya terasa sesak. "Kamu serius? Jadi aku harus mengubah agamaku?" Ardi mengangguk pelan. "Aku tidak ingin memaksa. Ini keputusan besar, dan aku tahu ini tidak mudah. Tapi itu satu-satunya cara pernikahan kita bisa sah di sini." Malam itu menjadi awal dari pergulatan batin Anastasia. Ia mencintai Ardi, tidak diragukan lagi. Tapi untuk masuk ke agama baru bukan hal sederhana. Baginya, ini bukan hanya tentang menikah, tapi juga tentang identitas dan keluarganya di Rusia. Ia tahu orang tuanya tidak akan setuju. Bahkan membayangkan reaksi mereka saja sudah membuatnya takut. Hari-hari berikutnya, pikiran Anastasia semakin kacau. Ia mencoba menghindari pembicaraan serius, meski hatinya terus gelisah. Ardi tidak pernah mendesaknya, ia hanya menunggu dengan sabar. Namun, diam-diam, Anastasia merasa tertekan. Ia ingin bersama Ardi, tapi ia juga takut kehilangan keluarganya. Konflik itu memuncak ketika ia menerima panggilan video dari ibunya di Rusia. Sang ibu menanyakan bagaimana keadaannya, lalu tiba-tiba menyinggung soal hubungan dengan Ardi. "Kau tidak sungguh-sungguh memikirkan untuk menikah dengannya, kan? Dia berbeda, Anastasia. Kau akan kehilangan semuanya kalau memaksakan ini." Anastasia terdiam. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia tidak bisa menjawab. Di satu sisi, hatinya terikat pada Ardi. Di sisi lain, keluarganya adalah segalanya. Malam itu ia menangis lama di kamarnya, merasa dunia begitu tidak adil. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada keteguhan kecil yang mulai tumbuh. Ia tahu pilihannya tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa cinta sejatinya ada di Indonesia bersama Ardi. Hari-hari Anastasia di Indonesia berjalan cepat. Ia mulai terbiasa dengan udara panas, makanan pedas, dan suasana keluarga Ardi yang selalu ramai. Walau kadang ia merasa lelah dengan semua perbedaan, keberadaan Ardi membuatnya merasa aman. Setiap kali ia ragu, senyum Ardi selalu menguatkannya. Namun, bayangan tentang syarat pernikahan yang disebut Ardi terus menghantui pikirannya. Ia tahu pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga aturan yang harus dipatuhi. Ardi tidak pernah memaksa, tapi tatapan matanya menunjukkan harapan besar. Itu membuat Anastasia bimbang. Suatu sore, Anastasia menerima panggilan video dari keluarganya di Rusia. Ibunya, dengan wajah serius, langsung bertanya tentang hubungannya dengan Ardi. "Anastasia, apakah benar kau berencana menikah dengannya?" Suara ibunya terdengar tajam. Anastasia menelan ludah. "Ya, Mama. Aku mencintainya. Kami ingin bersama." Wajah ibunya memerah karena marah. "Kau gila? Dia orang asing, berbeda agama, berbeda budaya. Kau akan menghancurkan hidupmu sendiri." Anastasia mencoba menahan air mata. "Tapi Mama, aku bahagia bersamanya. Dia pria baik, dan keluarganya menerima aku. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kau harus meninggalkan agamamu untuk menikah dengannya, bukan?" Suara ayahnya tiba-tiba terdengar dari belakang. "Kami tidak pernah mendidikmu seperti ini. Jika kau melanjutkan hubungan ini, jangan harap kami akan mendukungmu."
Panggilan itu berakhir dengan air mata. Anastasia menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Malam itu ia duduk sendirian di teras, menatap gelapnya langit Indonesia yang berbeda dengan langit Rusia. Hatinya terasa hancur. Ia mencintai keluarganya, tapi mereka sama sekali tidak mengerti perasaannya. Ardi keluar menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanyanya pelan. Anastasia mengusap matanya. "Keluargaku, mereka tidak setuju. Mereka bilang aku akan menghancurkan hidupku." Ardi terdiam beberapa saat, lalu duduk di sampingnya. "Aku tahu ini sulit. Aku juga tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku. Tapi aku tidak bisa memilih, Ardi. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai mereka." Suara Anastasia bergetar. Ardi menggenggam tangannya. "Aku tidak akan pernah memaksa. Kalau kamu merasa ini terlalu berat, katakan saja. Aku akan mengerti." Kata-kata itu membuat Anastasia semakin bingung. Ia tahu Ardi tulus, tapi masalah ini terlalu besar. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Setiap kali Anastasia menghubungi keluarganya, selalu berakhir dengan pertengkaran. Ibunya menangis, ayahnya marah, bahkan saudara-saudaranya menganggapnya telah melupakan asal-usul. Di sisi lain, keluarga Ardi di Indonesia semakin sering membicarakan pernikahan. Ibunya mulai menyinggung soal persiapan sederhana, sementara tetangga-tetangga mulai bertanya-tanya. Anastasia merasa terjebak di antara dua dunia. Suatu malam, ketika mereka makan bersama, ayah Ardi berkata, "Kalau memang serius, sebaiknya segera dipikirkan kapan akadnya. Tidak perlu mewah, yang penting sah." Anastasia terdiam. Kata akad membuatnya gugup. Ia tahu itu berarti ia harus segera membuat keputusan. Setelah makan, ia masuk ke kamarnya dan menangis. Ia merasa dunia semakin menekannya. Ia ingin semua ini mudah, tapi kenyataannya tidak. Esok harinya, Ardi mengajaknya bertemu seorang ustadzah di masjid dekat rumah. Ardi berharap itu bisa membantu Anastasia memahami lebih banyak tentang Islam, bukan sekadar sebagai syarat pernikahan. Anastasia awalnya ragu, tapi akhirnya ikut. Mereka bertemu seorang wanita berhijab yang ramah, bernama Ustadzah Rahma. Dengan bahasa sederhana, Rahma menjelaskan dasar-dasar Islam, tentang keesaan Tuhan, tentang kasih sayang, tentang hidup yang penuh tujuan. "Aku tidak meminta kamu langsung percaya," kata Rahma dengan lembut. "Tapi cobalah rasakan. Kalau kamu ikhlas, hati kamu sendiri yang akan menemukan jawabannya." Anastasia mendengarkan dengan serius. Ada sesuatu dalam penjelasan itu yang menyentuh hatinya. Bukan karena paksaan, tapi karena terasa tulus. Malamnya, ia merenung lama di kamarnya. Untuk pertama kali, ia tidak hanya memikirkan pernikahan, tapi juga tentang dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup? Apakah benar ia hanya ingin menikah dengan Ardi, atau ada sesuatu yang lebih besar? Hari-hari berikutnya, Anastasia mulai belajar sedikit demi sedikit. Ia membaca terjemahan Al-Quran yang diberikan Rahma, mencoba memahami makna doa-doa sederhana, dan sesekali bertanya pada Ardi. Setiap kali ia belajar, hatinya terasa tenang. Tapi setiap kali ia berbicara dengan keluarganya di Rusia, hatinya kembali kacau. Konflik itu semakin parah ketika ibunya mengirim pesan panjang berisi ancaman. "Jika kau benar-benar menikah dengannya, kami tidak akan pernah menganggapmu bagian dari keluarga ini lagi." Pesan itu menghantam hatinya seperti pisau. Ia menangis berjam-jam, merasa seakan-akan kehilangan segalanya. Ardi berusaha menenangkannya, tapi ia tahu ini bukan hal yang bisa diselesaikan dengan kata-kata manis. Dalam kesedihan itu, ada satu hal yang membuat Anastasia bertahan, cintanya pada Ardi. Ia melihat ketulusan pria itu setiap hari, melihat kesederhanaannya, dan melihat bagaimana keluarganya menerima dia tanpa syarat. Itu membuatnya percaya bahwa ia tidak salah memilih. Namun, keputusan belum diambil. Waktu terus berjalan. Tekanan semakin besar, dan Anastasia tahu ia tidak bisa menunda selamanya. Suatu malam, saat mereka kembali duduk di teras, Anastasia berkata dengan suara bergetar,
Aku tidak tahu harus bagaimana, Ardi. Aku takut kehilangan keluargaku. Tapi aku juga tidak bisa hidup tanpa kamu. Ardi menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu siap, kita akan melangkah bersama. Tapi kalau kamu tidak siap, aku akan tetap di sini. Aku tidak akan pergi. Kata-kata itu membuat Anastasia menutup wajahnya dengan tangan, menangis keras. Ia merasa dunia menuntutnya memilih sesuatu yang sama-sama menyakitkan. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu saat ia harus membuat keputusan, seberapapun beratnya. Karena cinta tidak bisa hanya disimpan, cinta harus diperjuangkan. Setelah kepulangan Anastasia ke Rusia, hari-hari Ardi kembali terasa sepi. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras di toko kecil keluarganya, tetapi pikirannya terus melayang kepada gadis berambut pirang yang kini jauh di seberang benua. Setiap kali ada jeda di antara kesibukan, ia mengecek ponselnya, menanti kabar atau sekadar pesan singkat dari Anastasia. Awalnya komunikasi mereka berjalan lancar. Video call setiap malam, pesan suara penuh rindu, bahkan rencana-rencana kecil tentang masa depan yang selalu mereka bicarakan. Namun seiring waktu, nada bicara Anastasia mulai berubah. Senyumnya tetap ada, tetapi Ardi bisa merasakan kegelisahan yang disembunyikan. Suatu malam, dalam panggilan video, wajah Anastasia terlihat murung. Ia duduk di kamar dengan cahaya redup, seakan takut seseorang mendengar pembicaraan mereka. Ardi, aku harus jujur. Orang tuaku tahu tentang rencanaku masuk Islam dan menikah denganmu, ucapnya dengan suara pelan. Ardi menahan napas, menunggu kelanjutan kata-kata itu. Mereka marah besar. Ibuku menangis, ayahku bahkan mengancam akan memutus hubungan denganku jika aku tetap melanjutkan ini. Mereka bilang aku melupakan akar keluargaku, meninggalkan budaya dan agama yang sudah turun-temurun. Anastasia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ardi mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri bergetar. Sayang, aku mengerti. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi keputusan ini hanya kamu yang bisa tentukan. Aku tidak akan memaksa, aku hanya ingin kita bersama dengan cara yang baik, sah di mata agama dan negara. Anastasia terdiam lama sebelum menjawab. Aku takut kehilangan keluargaku, Ardi. Tapi aku juga takut kehilanganmu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Sejak percakapan itu, hubungan mereka menjadi lebih sering diwarnai tangis daripada tawa. Ardi berusaha sekuat tenaga memberikan keyakinan, namun ia sadar, ini bukan sekadar tentang cinta mereka berdua. Ini tentang benturan dua dunia, tradisi keluarga Rusia yang kuat dan keyakinan yang harus dipeluk agar cinta mereka sah di Indonesia. Hari-hari berlalu, tekanan dari keluarga Anastasia semakin berat. Ayahnya menolak berbicara dengannya. Ibunya hanya menatap dengan tatapan kecewa setiap kali Anastasia pulang ke rumah. Saudara-saudaranya ikut mendesak agar ia membatalkan niat menikah dengan pria asing yang mereka anggap hanya membawa masalah. Di Indonesia, Ardi juga menghadapi keraguan. Beberapa tetangganya mulai bergosip tentang hubungannya dengan bule. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir, seolah pernikahan beda negara itu tidak mungkin bertahan lama. Bahkan ibunya sendiri sempat ragu. Ardi, kamu yakin? Hidup dengan orang dari budaya berbeda itu tidak mudah. Bagaimana kalau dia nanti tidak betah di sini? Tanya ibunya suatu malam. Ardi hanya menjawab dengan mantap, aku yakin, Bu. Karena dia bukan hanya berbeda, dia istimewa. Sementara itu, Anastasia mulai diam-diam belajar tentang Islam melalui internet dan buku-buku. Ia menonton video tentang mualaf lain, membaca kisah-kisah mereka yang juga menghadapi penolakan keluarga. Dari sana ia menemukan sedikit keberanian, meski ketakutan tetap menghantuinya. Pada suatu malam yang penuh emosi, Anastasia menghubungi Ardi. Air matanya menetes saat ia berbicara. Aku sudah berpikir panjang. Jika ini jalan kita, aku akan mengambilnya. Aku akan masuk Islam, Ardi. Tapi aku ingin kamu janji, jangan pernah tinggalkan aku, apapun yang terjadi nanti. Ardi terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku janji, sayang.
Selama aku hidup, aku akan selalu ada untukmu. Hari itu menjadi titik balik. Hubungan mereka yang sempat goyah kembali menguat. Anastasia mulai lebih terbuka tentang niatnya, meski keluarga tetap menolak. Ia tahu konsekuensinya besar, mungkin ia akan kehilangan kasih sayang orang tua, mungkin ia akan jauh dari tanah kelahirannya. Namun hatinya sudah mantap. Beberapa bulan kemudian, Anastasia memutuskan untuk datang ke Indonesia lagi, kali ini dengan tekad bulat. Ardi menjemputnya di bandara dengan perasaan campur aduk, bahagia, haru, sekaligus cemas. Anastasia melangkah keluar dengan koper besar, mengenakan pakaian sederhana. Senyumnya lelah, tetapi ada cahaya baru di matanya. Saat mereka bertemu, Anastasia langsung memeluk Ardi erat-erat. "Aku pulang ke kamu," bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Ardi membawa Anastasia menemui seorang ustaz untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Prosesnya tidak mudah, bahasa menjadi kendala, tetapi Anastasia berusaha keras. Setiap kali ia terbata-bata mengucapkan doa, Ardi selalu menggenggam tangannya, memberi semangat. Di sisi lain, kabar tentang keputusan Anastasia sampai ke keluarganya di Rusia. Telepon dan pesan dari ibunya penuh kemarahan. "Kamu benar-benar akan meninggalkan kami demi pria itu." Suara ibunya bergetar di seberang telepon. Anastasia hanya bisa menangis. "Mama, aku tidak meninggalkan kalian. Aku hanya mengikuti hatiku. Tolong, mengertilah." Namun panggilan itu berakhir dengan tangisan dan kata-kata pahit. Setelahnya, Anastasia hanya bisa duduk terdiam, menatap kosong keluar jendela kamar kos Ardi. Ardi memeluknya dari samping. "Aku tahu ini sulit, tapi kamu tidak sendirian. Kamu punya aku." Konflik itu semakin membuat hubungan mereka diuji. Anastasia sering merasa bersalah, tetapi semakin ia mendekat pada Islam, semakin ia merasakan ketenangan batin. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah keyakinan bahwa jalan yang ia pilih meski penuh air mata adalah jalan yang benar. Sampai akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Di sebuah masjid kecil di kota Ardi, Anastasia duduk dengan hati berdebar. Ustaz menuntunnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya bergetar, matanya basah oleh air mata. Ardi duduk di sampingnya, menahan tangis haru. Setelah selesai, suasana hening sejenak, lalu terdengar doa dari jamaah yang hadir. Anastasia tersenyum di tengah air mata. Ia merasa seakan sebuah beban besar terangkat dari dadanya. Di luar masjid, Ardi menggenggam tangannya erat. "Sekarang kamu bukan hanya cintaku, tapi juga saudaraku dalam iman," katanya dengan suara bergetar. Anastasia menatapnya dengan mata berbinar. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluargaku di Rusia. Tapi aku tahu, aku sudah memilih dengan hati. Dan hatiku memilih kamu, Ardi." Momen itu menjadi awal baru bagi keduanya. Namun mereka juga sadar, tantangan belum berakhir. Pernikahan masih harus dilaksanakan, dan restu keluarga Anastasia masih jauh dari harapan. Tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa siap menghadapi apapun, asalkan bersama. Setelah mengucapkan syahadat, hidup Anastasia di Indonesia mulai terasa berbeda. Hatinya lebih tenang, tetapi kenyataan di sekelilingnya tidak serta-merta menjadi mudah. Ada banyak hal baru yang harus ia pelajari, cara beribadah, cara beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bahkan hal kecil seperti makanan halal dan kebiasaan masyarakat. Ardi selalu ada di sisinya, menjadi pemandu sekaligus penguat semangat. Setiap pagi, ia membangunkan Anastasia untuk sholat subuh. Meski kadang Anastasia masih salah gerakan, Ardi sabar mengulanginya. Mereka belajar bersama, tertawa ketika Anastasia salah mengucap doa, dan tersenyum setiap kali ia berhasil melakukannya dengan benar. Namun di balik semua itu, persiapan pernikahan menjadi ujian baru. Ardi harus mengurus berbagai dokumen di kantor urusan agama, sementara Anastasia diminta menyediakan dokumen dari kedutaan. Proses itu melelahkan, apalagi ditambah dengan biaya yang tidak sedikit. Ardi bukan orang kaya, ia hanya pemuda sederhana yang hidup dari usaha kecil keluarganya. Suatu malam,
Setelah pulang dari kantor Kawa, Ardi duduk termenung di ruang tamu. Ibunya melihatnya gelisah lalu duduk di sampingnya. "Kenapa, Nak? Wajahmu murung sekali," tanya ibunya. Ardi menghela napas. "Biaya pernikahan, Bu. Aku sudah hitung-hitung, tabunganku tidak cukup untuk mengadakan resepsi, apalagi dengan adat sederhana sekalipun. Aku takut mengecewakan Anastasia." Ibunya menepuk bahunya pelan. "Nak, pernikahan itu bukan tentang pesta besar. Yang penting sah, baik di mata agama maupun negara. Kalau gadis itu benar-benar mencintaimu, dia tidak akan peduli dengan resepsi mewah atau tidak." Kata-kata itu membuat hati Ardi sedikit lega, tapi ia tetap merasa cemas. Ia ingin memberi yang terbaik untuk Anastasia, meski ia tahu gadis itu bukan tipe yang menuntut banyak. Di sisi lain, Anastasia juga berjuang dengan perasaan bersalah. Setiap kali ia membuka ponsel, ada pesan panjang dari ibunya di Rusia. Pesan itu berisi kalimat-kalimat yang menusuk hatinya. "Kamu anak yang durhaka. Kamu memilih orang asing dan meninggalkan keluarga. Jangan harap kamu bisa pulang ke rumah jika tetap melanjutkan pernikahan ini." Membaca pesan itu membuat Anastasia menangis berjam-jam. Ia tidak berani membalas, hanya menutup wajah dengan kedua tangannya. Kadang ia berpikir untuk menyerah, tapi setiap kali melihat Ardi yang selalu setia mendampinginya, hatinya kembali menguat. Suatu sore, Anastasia duduk bersama Ardi di warung kopi sederhana dekat rumah. Ia menatap Ardi dalam-dalam sebelum berkata, "Ardi, aku tidak butuh pesta besar. Aku tidak butuh gaun mewah atau undangan banyak. Aku hanya ingin menikah denganmu, itu saja. Jangan pikirkan biaya terlalu berat." Ardi terdiam, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku ingin membuatmu bahagia, sayang. Aku takut kamu menyesal." Anastasia menggeleng sambil tersenyum. "Bahagiaku bukan di pesta. Bahagiaku ketika kita bersama, sah sebagai suami istri. Itu sudah cukup." Kata-kata itu seperti beban yang terangkat dari dada Ardi. Ia merasakan ketulusan yang begitu dalam, sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan ia temukan dari seorang gadis asing yang datang dari jauh. Minggu-minggu berikutnya, mereka sibuk dengan persiapan sederhana. Ardi mengurus dokumen pernikahan, sementara Anastasia belajar membuat masakan Indonesia bersama ibunya. Walau canggung di awal, kehadiran Anastasia perlahan-lahan mulai diterima oleh keluarga Ardi. Ibunya sering tersenyum melihat usaha Anastasia di dapur, meski hasilnya kadang gosong atau terlalu asin. "Tidak apa-apa, Nak. Namanya juga belajar," katanya sambil terkekeh. Anastasia pun tertawa malu, merasa mulai menemukan rumah baru di tengah keluarga itu. Namun kabar buruk datang dari Rusia. Ayah Anastasia menghubungi melalui telepon dan berkata dengan nada dingin, "Kalau kamu benar-benar menikah, jangan pernah harap bisa kembali ke rumah ini. Kamu bukan anak kami lagi." Ucapan itu menghantam hati Anastasia seperti pisau. Malam itu ia menangis terseduh di pelukan Ardi. "Aku kehilangan keluargaku, Ardi. Mereka tidak mau lagi mengakui aku." Ardi hanya bisa memeluknya erat, berusaha menenangkan meski ia sendiri ikut hancur mendengar kabar itu. "Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu punya aku. Kamu punya ibuku. Kamu punya keluarga baru di sini." Hari-hari menjelang pernikahan diwarnai rasa bahagia bercampur duka. Ada senyum setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, tetapi ada juga tangis setiap kali Anastasia teringat keluarganya yang menolak. Akhirnya tibalah hari yang dinanti. Pernikahan mereka digelar secara sederhana di masjid kecil dekat rumah Ardi. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Anastasia mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Ardi memakai baju koko dan sarung. Tidak ada pesta meriah, tidak ada dekorasi mewah, hanya doa-doa yang tulus dari mereka yang hadir. Saat ijab kabul diucapkan, suasana hening penuh haru. Ardi dengan suara tegas mengucapkan akad, dan saksi langsung menyatakan sah. Air mata Anastasia menetes tanpa henti, ia menggenggam tangan Ardi erat-erat. Setelah acara selesai, mereka duduk berdua di serambi masjid.
Anastasia menatap cincin sederhana di jarinya lalu berkata, "Aku mungkin kehilangan keluargaku di Rusia, tapi aku mendapatkanmu. Dan itu adalah hadiah terbesar dalam hidupku." Ardi menatapnya dengan senyum penuh cinta. "Aku janji akan menjagamu seumur hidupku. Kita akan jalani semuanya bersama, suka maupun duka." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Dari perjalanan panjang penuh air mata, mereka akhirnya sah menjadi suami istri. Meski jalan di depan masih penuh tantangan, keduanya yakin selama bersama, tidak ada yang mustahil. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti awal kehidupan baru bagi Ardi dan Anastasia. Mereka pindah ke rumah sederhana di pinggir kota, tidak jauh dari rumah orang tua Ardi. Rumah itu kecil, hanya 2 kamar, ruang tamu mungil, dan dapur seadanya. Namun bagi mereka berdua, tempat itu terasa seperti istana. Di pagi hari, Anastasia sering duduk di teras rumah sambil menikmati udara segar. Ia memandang sekitar, mendengar suara ayam berkokok, anak-anak berlari di jalan kecil, dan ibu-ibu yang sibuk menjemur pakaian. Semua terasa asing, tapi lama-lama ia mulai terbiasa. Kadang ia tersenyum sendiri ketika melihat tetangga menyapa ramah meski dengan bahasa yang belum sepenuhnya ia pahami. Ardi berangkat bekerja setiap pagi di toko keluarganya. Anastasia sering ikut membantu, meski awalnya bingung dengan uang rupiah yang nilainya begitu berbeda dari mata uang negaranya. Ia belajar melayani pembeli, mengucapkan kata-kata sederhana dalam bahasa Indonesia, dan terkadang mendapat tatapan heran dari pelanggan yang kaget melihat seorang bule menjaga toko kecil di kampung. "Apa kamu benar-benar betah di sini?" tanya Ardi suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu sambil minum teh. Anastasia tersenyum. "Betah? Memang berbeda, tapi aku belajar banyak. Aku suka hidup sederhana, Ardi. Aku merasa lebih dekat denganmu, lebih dekat dengan diriku sendiri." Namun di balik kebahagiaan itu, ada hal-hal kecil yang menjadi tantangan. Anastasia masih sering salah mengucapkan doa, kadang lupa waktu sholat, atau bingung ketika harus menghadapi tradisi lokal yang tidak ia pahami. Pernah suatu kali ia ditanya tetangga tentang selamatan, dan ia hanya bisa tersenyum bingung. Setelah itu, ia bertanya pada Ardi dengan wajah canggung. Ardi sabar menjelaskan semuanya, tetapi ia juga sadar bahwa adaptasi ini tidak mudah bagi istrinya. Ia berusaha mendampingi sebaik mungkin, meski kadang merasa bersalah karena harus bekerja seharian dan tidak selalu bisa berada di rumah. Sementara itu, Anastasia masih sering merasa kosong ketika memikirkan keluarganya di Rusia. Sudah berbulan-bulan sejak pernikahan, ibunya belum juga menghubungi. Pesan-pesan yang ia kirim tidak pernah dibalas. Ia merasa seperti terputus dari akar hidupnya. Malam-malam tertentu, Anastasia duduk sendiri di kamar, menatap foto keluarga yang masih ia simpan di ponselnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia rindu suara ibunya, rindu masakan rumah, rindu musim dingin dengan salju putih yang menutupi jalanan. Ardi sering menemukan istrinya menangis seperti itu. Ia hanya bisa duduk di samping, menggenggam tangan Anastasia, dan berkata pelan, "Aku tahu kamu rindu. Aku tahu sakit rasanya ditolak keluarga sendiri. Tapi percayalah, suatu hari mereka akan mengerti. Jangan kehilangan harapan." Kata-kata itu memberi sedikit kekuatan, tapi luka di hati Anastasia tetap ada. Konflik rumah tangga kecil pun mulai muncul. Anastasia belum terbiasa dengan cuaca panas di Indonesia, sehingga sering mengeluh lelah dan sakit kepala. Ia juga kesulitan menyesuaikan diri dengan makanan pedas yang menjadi favorit keluarga Ardi. Pernah suatu malam, setelah makan sambal yang terlalu pedas, ia menangis karena perutnya sakit. Ardi panik, merasa bersalah karena tidak sengaja membuat istrinya menderita. Selain itu, masalah keuangan juga mulai terasa. Gaji Ardi dari toko keluarga tidak banyak, sementara kebutuhan sehari-hari terus bertambah. Anastasia yang terbiasa hidup cukup di Rusia harus belajar menerima keterbatasan. Ia kadang merasa bersalah karena tidak bisa membantu banyak secara finansial. "Aku ingin bekerja, Ardi," katanya suatu malam. Ardi menatapnya kaget. "Bekerja? Di mana?"
Apa saja. Aku bisa mengajar bahasa Inggris atau membantu di tempat lain. Aku tidak mau hanya diam di rumah. Aku ingin meringankan bebanmu. Ardi terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku senang kamu ingin membantu, tapi aku takut kamu tidak kuat. Hidup di sini berbeda, Anastasia. Orang-orang bisa saja memandangmu aneh. Aku tidak ingin kamu disakiti. Anastasia mengangguk, meski hatinya kecewa. Ia ingin lebih berguna, ingin ikut berjuang. Namun untuk sementara, ia menerima keinginan suaminya agar tetap di rumah. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Ardi bekerja keras, Anastasia mengurus rumah dan belajar memasak makanan Indonesia. Hubungan mereka kadang naik turun, ada tawa, ada tangis, tetapi selalu diakhiri dengan pelukan dan kata-kata maaf. Suatu sore, mereka mendapat undangan dari tetangga untuk menghadiri acara pernikahan. Itu adalah pertama kalinya Anastasia menghadiri pesta besar ala kampung Indonesia. Musik dangdut menggema, makanan tersaji melimpah, dan orang-orang saling bercengkerama dengan riang. Anastasia merasa canggung di awal, tetapi banyak tetangga yang menyambut ramah. Beberapa ibu-ibu mengajaknya mengobrol dengan bahasa campuran, ada yang sekadar tersenyum sambil berkata, "Cantik sekali bule ini." Ardi melihat wajah istrinya yang sedikit lebih cerah malam itu. Ia merasa lega, karena setidaknya Anastasia mulai diterima di lingkungan barunya. Namun setelah acara itu, Anastasia kembali murung. Ia melihat betapa keluarga lain saling mendukung, sementara dirinya tidak punya siapa-siapa dari pihaknya. "Andai mama ada di sini, pasti semua lebih indah," katanya lirih. Ardi memeluk bahunya. "Kita masih punya waktu, sayang. Mungkin suatu hari hatinya akan luluh." Meski begitu, bayangan tentang keluarganya di Rusia tetap menjadi luka yang sulit sembuh. Anastasia mulai menulis buku harian, menuangkan perasaan yang tidak bisa ia ucapkan. Setiap lembar penuh dengan rindu, penyesalan, tetapi juga keyakinan bahwa cintanya pada Ardi adalah keputusan yang benar. Musim hujan tiba. Rumah kecil mereka sering bocor, lantai becek, dan listrik kadang padam. Anastasia yang belum terbiasa dengan kondisi itu sering mengeluh, tetapi Ardi berusaha memperbaiki semuanya sendiri. Mereka belajar tertawa di tengah kesulitan, kadang tidur berdua di bawah suara hujan deras sambil saling menguatkan. Di balik kesusahan itu, cinta mereka semakin kuat. Anastasia belajar bahwa hidup bersama Ardi bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang kebersamaan. Ardi juga belajar bahwa istrinya adalah sosok yang berani, rela meninggalkan segalanya demi cinta. Namun di dalam hati Anastasia, selalu ada doa yang sama setiap malam. Semoga suatu hari keluarganya di Rusia mau membuka hati, mau menerima pilihannya, dan melihat bahwa ia bahagia di Indonesia. Waktu terus berjalan. Pernikahan Ardi dan Anastasia sudah melewati 1 tahun. Meski hidup mereka sederhana, keduanya merasa bahagia. Anastasia sudah semakin terbiasa dengan kehidupan di Indonesia. Ia bisa memasak beberapa masakan lokal, fasih mengucapkan doa pendek, bahkan bisa bercakap-cakap ringan dengan tetangga. Namun ada satu hal yang belum juga berubah, hubungannya dengan keluarga di Rusia. Sejak ia memutuskan menikah dan masuk Islam, ibunya tidak pernah lagi menjawab telepon atau pesan. Ayahnya pun tetap dingin. Setiap kali Anastasia membuka ponsel, hatinya terasa sakit melihat nama orang tuanya di daftar kontak, tapi tak pernah ada kabar. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kampung, Anastasia duduk di teras rumah sambil memandang jalan becek di depan. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ardi datang membawa 2 cangkir teh hangat lalu duduk di sampingnya. "Kamu memikirkan keluargamu lagi?" tanya Ardi pelan. Anastasia mengangguk. "Setiap hari, Ardi. Aku rindu mama. Aku rindu rumahku. Tapi aku juga tahu, mungkin mereka tidak akan pernah mau menerimaku lagi." Ardi menggenggam tangannya erat. "Jangan kehilangan harapan. Waktu bisa menyembuhkan banyak hal." Ucapan itu menenangkan, meski di hati kecilnya Anastasia tetap merasa ragu. Beberapa minggu kemudian, kejutan besar datang. Saat Ardi sedang bekerja di toko,
seorang tetangga datang tergesa-gesa ke rumah. Ia membawa kabar bahwa ada seorang wanita asing mencari Anastasia di bandara. Berita itu membuat Anastasia kaget dan panik. Ia segera menghubungi nomor internasional yang muncul di ponselnya. Suara yang sudah lama tidak ia dengar terdengar dari seberang sana, suara ibunya. "Anastasia, ini Mama." Air mata langsung mengalir di pipi Anastasia. Suaranya bergetar saat menjawab, "Mama, benarkah ini Mama? Aku rindu sekali." Ibunya terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang masih keras, tapi tidak setegang dulu. "Mama datang ke Indonesia. Kita harus bicara." Keesokan harinya, Ardi dan Anastasia menjemput ibunya di bandara. Saat bertemu, suasana penuh haru bercampur canggung. Ibunya menatap Anastasia lama, seolah tak percaya melihat putrinya yang kini mengenakan jilbab sederhana. Anastasia memeluk ibunya erat-erat sambil menangis. "Maafkan aku, Emma. Aku tidak ingin kehilangan Mama." Namun ibunya hanya berdiri kaku. "Kita bicara di tempat tenang," katanya singkat. Di rumah kecil Ardi, mereka duduk bertiga. Suasana tegang, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ibunya mulai bicara dengan nada berat. "Anastasia, Mama tidak bisa menerima keputusanmu begitu saja. Kamu tinggalkan rumah, tinggalkan agama, dan menikah dengan pria asing. Kamu tahu betapa hancurnya hati Papa." Anastasia menunduk, air matanya jatuh tanpa henti. "Aku tahu, Emma. Aku salah karena membuat kalian kecewa. Tapi aku melakukan ini karena aku mencintai Ardi. Dan aku menemukan ketenangan dalam Islam. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri." Ibunya menatap Ardi dengan mata tajam. "Kamu yang membuat anakku berubah. Kamu yang membuat dia jauh dari keluarganya." Ardi menunduk sopan. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak pernah berniat memisahkan Anastasia dari keluarganya. Justru saya ingin ia tetap dekat dengan orang tuanya. Saya hanya ingin menikahinya dengan cara yang baik dan sah. Saya mencintainya dengan tulus." Suasana hening cukup lama. Anastasia memegang tangan ibunya erat-erat. "Mama, aku masih anak Mama. Aku tidak pernah berhenti mencintai Mama. Tolong, jangan buang aku." Hati ibunya mulai luluh melihat air mata putrinya. Wajah keras itu perlahan melembut. Ia menghela napas panjang. "Kamu keras kepala, Anastasia. Kamu membuat pilihan yang sangat sulit diterima. Tapi, Mama tidak sanggup membencimu selamanya." Anastasia langsung memeluk ibunya erat-erat. Tangis keduanya pecah, melepaskan semua rindu dan luka yang terpendam selama ini. Ardi hanya bisa menatap dari samping, ikut terharu melihat momen itu. Selama beberapa hari berikutnya, ibunya tinggal di rumah kecil mereka. Ia mulai melihat langsung kehidupan Anastasia bersama Ardi. Meskipun sederhana, ia bisa merasakan kebahagiaan yang tulus. Ia melihat bagaimana Ardi memperlakukan Anastasia dengan penuh kasih sayang, bagaimana Anastasia belajar keras untuk menyesuaikan diri, dan bagaimana mereka saling menguatkan di tengah kesulitan. Suatu malam, sebelum tidur, ibunya berkata kepada Anastasia, "Mama masih belum sepenuhnya bisa menerima pilihanmu. Tapi Mama lihat kamu bahagia di sini. Dan kalau kamu bahagia, Mama akan mencoba merelakan." Anastasia menangis lagi, kali ini dengan rasa lega. "Terima kasih, Ma. Itu sudah lebih dari cukup bagiku." Hari terakhir sebelum kembali ke Rusia, ibunya menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. "Jagalah anakku baik-baik. Dia sudah memilih meninggalkan banyak hal untukmu." Ardi menunduk hormat. "Saya janji, Bu. Seumur hidup saya akan menjaganya." Pelukan terakhir di bandara menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan Anastasia. Ia tahu jalan masih panjang untuk benar-benar mendapat restu penuh, tapi setidaknya pintu itu sudah mulai terbuka. Setelah kepergian ibunya, kehidupan Ardi dan Anastasia kembali berjalan. Mereka masih menghadapi tantangan, ekonomi pas-pasan, perbedaan budaya, dan rindu yang tak kunjung hilang.
Tapi mereka juga memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, cinta, iman, dan keberanian untuk bertahan. Di suatu malam yang tenang, Anastasia duduk di beranda rumah bersama Ardi. Mereka memandang langit penuh bintang. Aku kehilangan banyak hal, Ardi. Tapi aku juga mendapatkan banyak hal baru. Aku kehilangan rumahku di Rusia, tapi aku menemukan rumah baru di hatimu, katanya lirih. Ardi tersenyum, menggenggam tangannya. Dan aku beruntung karena Tuhan mengirimkanmu untukku. Kita mungkin tidak punya segalanya, tapi kita punya satu sama lain. Itu sudah cukup. Anastasia menyandarkan kepalanya di bahu Ardi. Hatinya penuh rasa syukur. Meski jalan mereka berliku, cinta yang mereka perjuangkan kini terasa semakin kokoh. Malam itu menjadi saksi bahwa kisah mereka bukan hanya tentang perbedaan, tapi tentang keberanian memilih, ketulusan mencinta, dan kekuatan untuk tetap bersama meski dunia menolak. Dan dari rumah kecil di pinggir kota itu, cerita cinta mereka terus berlanjut, sederhana tapi abadi. Tamat.